Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Latifatur Rahmah, kelas 12 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, fungsi, cara kerja, kelemahan dan keunggulan serta jenis-jenis VLAN. Yang pertama adalah pengertian dari VLAN. VLAN sendiri merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network yang diartikan sebagai sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dengan perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi. VLAN sendiri memungkinkan beberapa jaringan internet protokol dan jaringan-jaringan yang kecil berada dalam jaringan switches yang sama agar bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Selain itu, VLAN memiliki banyak fungsi, seperti memberikan sebuah metode untuk membagi satu physical network ke banyak broadcast domain. VLAN membolehkan banyak virtual LAN berdampingan dalam sebuah switch. Selanjutnya ada jenis-jenis VLAN. VLAN sendiri memiliki banyak jenis, seperti default VLAN, yaitu VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Default VLAN ada VLAN 1. Yang kedua ada data VLAN, yaitu VLAN yang hanya mengatur trafik data pada VLAN. Ada native VLAN, adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking atau untagged. Voice VLAN, yaitu VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Yang terakhir ada manajemen VLAN, yaitu VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. VLAN sendiri memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihan VLAN antara lain, security atau keamanan. Security atau keamanan dalam jaringan memang sangat penting, sehingga dengan memakai VLAN keamanan data dari setiap divisi sanggup dibentuk tersendiri. Cost reduction atau hemat biaya. Dengan memakai sistem VLAN, maka sanggup dilakukan penghematan biaya, yaitu dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade dan efisiensi penggunaan bandwidth, hingga performance atau performa yang lebih baik. Sistem VLAN memungkinkan pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast yang lebih kecil, sehingga akan mengurangi kemudian lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Broadcast time mitigation. VLAN juga memungkinkan dilakukan pembagian jaringan ke dalam VLAN. VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast time. Hal ini terjadi alasannya adanya pembatasan broadcast domain. Improved staff efficiency. Dengan memakai VLAN dalam jaringan akan memudahkan administrasi jaringan. Alasannya, pengguna yang membutuhkan dapat menyebarkan dalam segmen yang sama. Simple project or application management. VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Kelemahan menggunakan VLAN, seperti menggunakan VLAN secara logika memang berbeda network, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik satu network saja. Ketika ada broadcast, maka pesan broadcast akan dikirim ke semua. Yang terakhir, apabila jumlah host banyak, maka akan mensugesti kerja DHCP, dan dikala jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berserakan dan tidak sanggup diduga. Yang terakhir, bagaimana cara kerja VLAN? VLAN bekerja dengan model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama. VLAN memungkinkan beberapa jaringan internet protokol dan jaringan-jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan switched yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama,
Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat dan terima kasih.